Inovasi Radio FM Magetan, The Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Ini seperti yang sudah dijanjikan tadi ya, di Park Nostalgia, Mbak Rara sudah menjanjikan kita bakal ngobrol bareng Dinas Kesehatan Magetan. Dan ini sudah hadir di studio Rahasia FM ya. Langsung aja deh kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat semua. Harus semangat. Walaupun dingin harus walaupun dingin sehat ya. Tetap sehat. Nah, ya alhamdulillah sehat Mbak Karin. Alhamdulillah. Ya. Kenalan dulu nggak nih? Boleh. Boleh. Dari sini dulu deh. Ada Pak Agus YPSKM MPH. Nggih. Betul ya Pak? Betul. Ini panggilnya Pak apa ini? Pun terserah, monggo mohon. AA ya boleh, Mas ya boleh, Pak monggo. Pak Agus gitu aja. Ya, Pak Agus. Ini sebagai epidemiologi Dinas Kesehatan Magetan ya Pak ya. Ya. Oke. Dan di sampingnya ada. Ya, saya Lina. Oh iya, Ya. Mbak Lina apa Bu Lina? Mbak saja. Mbak saja. Ya, ini menolak tua. Berjiwa muda terus ya. Berjiwa muda. Ada Mbak Lina SKM. Iya. Dari betul, Mbak Karin. ini sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ya. Iya. Keliling nggak ini Mbak Lina? Ya kadang-kadang keliling. Kadang keliling juga, ya. Termasuk keliling ke sini nih. Oke, ada juga Mbak Sofia. Ya, Mbak Karin. Gimana kabarnya untuk hari ini Mbak Alhamdulillah, Sofia? sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Sofia ini juga sebagai penyuluh kesehatan Iya, masyarakat. sama dengan Mbak ya. Lina. Oke, dan hari ini kita bakal membahas tentang demam berdarah. Ya, DP lagi. Iya, soalnya sekarang kayaknya emang lagi marak gitu. Iya, Pak, ya. iya. Iya. Oke, mungkin langsung aja kalau gitu. Nggak lupa, acara ini juga disiarkan secara live di streaming kita di www.rasiafm.co.id secara audiovisual. Jadi bisa melihat nih Pak Agus tuh yang mana, Mbak Lina yang mana, Oh, Mbak gitu. Sofia kayak gitu. Ya sapa dulu dong yang ada di rumah. Kameranya mana ini Mbak? Mana ini kameranya? Dan live di Instagram juga ya. Iya. Oke, langsung aja kalau gitu mengenai demam berdarah, mungkin ada yang mau menjelaskan dulu. Ini siapa Ya, Mbak jadi Lina sebelumnya dulu? kita sapa dulu sahabat Rasi yang ada di rumah. Iya. Nggih, yang pastinya kita semua harus selalu sehat ya Mbak Karin. Iya. Dan juga kita sebelumnya kita ingatkan dulu saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Apapun variannya tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Betul. Jadi kita tetap pakai masker ya. Mbak Karin juga pakai masker ya. Ini suasananya kebetulan lagi mendung ya Mbak Karin ya. Mendung-mendung manja. Iya. Mendung tanpa udan. Terus Iya. nyanyi habis ini. Tapi ini belum pernah dengar suaranya Mbak Karin nyanyi. Waduh, jangan nanti bisa bahaya. Iya. Kebetulan kalau musim hujan kayak gini kan yang paling banyak itu kalau di rumah-rumah itu kan nyamuk ya Mbak ya. Iya, nyamuk. Di rumahnya Mbak Karin banyak nyamuk enggak? Banyak. Oh, banyak. Apalagi yang masih kecil-kecil kayak Oh, gitu. gitu, Nah, ya. itu gigitnya malah sakit loh Mbak. Oh Lina. gitu. Lebih baik digigit nyamuk apa sakit hati? Aduh. Enggak dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya ya. Sebenarnya nyamuknya cuma satu tapi temennya banyak. Nah, betul. Iya. Apalagi kalau di itu ya, di apa ya, diciplek ya. Masih digini. Ceblek. Nah, diceplek gitu mati ya satu. Iya, Itu temennya yang datang malah banyak Mbak Lina. Ya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk ya. Iya. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk
Enggak gitu mati ya satu. Iya, Itu temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. Iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. Iya, Itu temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. Iya, Temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. iya, Temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. iya, Temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. iya, Temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. iya, Temennya itu kan malah banyak Mbak Lina. iya, dan kita itu biasanya kalau banyak nyamuk itu biasanya kan disemprot pakai autan kayak gitu ya. Kalau itu kan sebenarnya juga penting dilakukan. Itu kan salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan yang paling penting itu sebenarnya kan kalau nyamuk Enggak gitu mati ya satu. 31 kasus. Yang sekarang ini sampai dengan tanggal 24 Januari ya 2022 ini 53 kasus dengan 1 meninggal. Ini yang kita sayangkan, kenapa harus ada yang meninggal begitu nggih. Nah, jadi memang kalau melihat dari data itu penularan DBD ini terjadi sepanjang tahun. tapi cenderung meningkat ya Pak Cenderung Kris, meningkat di kalau musim pas penghujan. musim Ya, hujan. mengapa? Nah, ada hubungan antara iklim dengan kejadian penyakit tular vektor, dalam hal ini DBD ya. Ada faktor temperatur atau suhu, kemudian kelembaban ya, curah hujan dan kecepatan angin ya. Temperatur ini akan berpengaruh terhadap vektor dan parasitnya ya. Jadi temperatur suhu dan kelembaban yang ideal itu sangat mendukung perkembangbiakan nyamuk dengan cepat ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah curah hujan. Jadi kondisi seperti sekarang ini hujan deras, kemudian beberapa hari tidak hujan, panas ya. Kemudian juga kecepatan angin. Nah, dari keempat faktor ini sebenarnya yang bisa kita kendalikan untuk menghambat perkembangbiakan nyamuk adalah curah hujan. Mengapa? Ini profilnya sudah kelihatan. Jadi ketika curah hujannya meningkat, tren kasusnya juga meningkat. Nah, ini ada faktor apa kan begitu? Iya. Ada tadi disebutkan Mbak Lina tempat yang digunakan nyamuk untuk bertelur yang favorit ya. Ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah gitu ya. Nah, kalau di dalam rumah itu kita sudah tahu pasti dan mungkin sering kita lihat gitu, walaupun mungkin kadang-kadang kita juga lengah gitu ya. Iya. Apa saja yang di dalam rumah, tempat
mandi ya, bak mandi, gentong air. Nah, terus tempat untuk itu tempat minumnya burung, tempat ya. minum burung. Iya, Baru ya. kadang-kadang kan kecil itu Mbak. Ya. Kecil Lupa nggak diganti ya. Betul. Kadang-kadang itu kalau dulu kulkasnya kulkas yang model lama, Mbak Iya, Sofia. masih ada Mas, tempat ya. untuk Di air. belakangnya kan ada tampungan air, kadang-kadang di situ. Kemudian tempat air yang digunakan untuk menghambat semut agar tidak naik meja. Nah, kadang-kadang kan itu. Mbah saya seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ada apa itu? Bawah kayak- mejanya Wah, dikasih Nah. cepok ya. dikasih Ya, cepuk itu betul. terus dikasih air lah itu nggak pernah diganti itu. Nah, jadi kalau di dalam rumah itu yang paling banyak memang kita ketemukan ketika kita melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang DBD ini itu digentong. Mengapa digentong? Seringkali lupa menutup. Nah, terus kemudian kan itu lembab ya dari bahan tanah ya, dari gerabah itu. Kalau sini gelap, nah, kemudian tidak ditutup, senang sekali nyamuk di situ itu ya. Tempat favoritnya. Betul. Tapi yang lebih banyak lagi dari survei kami justru di luar rumah. Jadi tempat perkembangan biakan nyamuk yang ada di luar rumah. Jadi dari yang kita periksa 50% itu jentik kita temukan di luar rumah. Nah, di luar rumah di mana saja? Ya, kadang-kadang itu kalau kita ungkal-ungkal ya, untuk mengasah pisau, arit di masyarakat itu, nih di situ itu kita temukan. Bekasnya itu. Betul. Kemudian bambu ya. Potongan bambu. Jadi kalau itu memotong bambu itu tidak dirosnya, itu bisa digunakan untuk bertelur di situ. Kemudian kadang-kadang juga bekas bambu yang dipakai untuk bangunan itu kadang-kadang kan dipotong, dibiarkan terlentang. Ya itu di situ ketika ada hujan tertampung di situ airnya bisa digunakan untuk bertelur nyamuk. Kemudian ada juga yang ban-ban bekas ya, ban-ban bekas yang digunakan oleh bapak-bapak yang bengkel ban itu. Nah, kan dibuang gitu aja. betul, ya, biasanya diletakkan demikian saja gitu. Nah, itu harusnya ya ditutup gitu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di 3M+ ya, untuk mengantisipasi itu menggunakan membersihkan, menguras tempat air tadi baik di dalam maupun di luar rumah secara rutin. Jadi nyamuk itu ketika dia bertelur itu dalam jangka waktu jika kena air ya dalam jangka waktu 1-2 hari itu bisa menetas menjadi jentik ya. Kemudian jentik-jentik ini dalam jangka waktu 4-5 hari dia akan menjadi kepompong ya, 1-2 hari dari kepompong itu kemudian dia bisa menetas menjadi nyamuk dewasa. Nah ya, yang sering kali salah kaprah itu adalah fogging. Orang mengira ketika ada kasus gitu, wah rame gitu, harus di fogging. Nah, padahal fogging itu yang mati adalah nyamuk dewasa saja. Nyamuk dewasa ini ketika dia bertelur itu meninggalkan setidaknya selama hidupnya yang betina itu 100 sampai 400 ekor butir telur. Kok ekor? belum jadi ekor, baru masih butir ya. Nah, itu ditempatkan di tempat-tempat yang kita kadang-kadang itu tidak tahu. Karena memang insting seorang seekor induk nyamuk itu sangat melindungi anaknya. Kita kalau betinanya ayam itu saja kalau anaknya kita ganggu itu kan pasti kan marah gitu kan. Nah, ladung gitu. Nah, nyamuk ini juga punya insting. Bagaimana saya meletakkan telur itu aman? Biar nanti tetap bisa menetas. Nah, biasanya ini kira-kira nggak disentuh manusia nih. Kira-kira nanti kalau pas hujan pasti bisa tergenang airnya ini. Nah, justru itu kita yang harus waspada gitu ya. Sementara itu mungkin makanya ya Pak ya, makanya kalau pas musim kemarau, maksudnya pas tidak ada hujan, itu tempat-tempat kayak ban yang tadi itu kan induk nyamuk tadi kan bisa bertelur di situ. Tapi kan mereka tidak berkembang. Makanya pada musim kemarau itu kan nyamuk juga tidak banyak. Nah, mungkin terus begitu hujan turun,
menetas terus akhirnya jadi nyamuk dewasa dan populasi nyamuk jadi meningkat. Betul. Jadi telur nyamuk itu bisa bertahan 6 bulan setidaknya tanpa ada air. 6 bulan. Jadi kalau musim itu masih bertahan dia. Berarti ini mama musim penghujan nyamuknya bertelur, mesti kemarau itu masih ada. Iya, masih ada. Masih nempel gitu. itu. Hebat banget ya nyamuk. Makanya dia cari tempat yang kira-kira gimana nggak kesentuh manusia. Nanti kalau sampai ada airnya lagi tempatnya itu gitu. Gitu. Karena telurnya kan bertahan 6 bulan. Nah, yang harus diketahui juga oleh masyarakat, para pemirsa Rasi FM, ketika dewasanya ini mengandung virus Dengue, ya, dia tuh bisa menurunkan virus Dengue-nya itu pada anak-anaknya atau secara transovarial. Ya, jadi walaupun anaknya yang telurnya tadi itu dewasanya itu sudah ada virusnya, di dalam telurnya nyamuk Aedes ini sudah mengandung virus. Jadi mereka tidak perlu ada kasus baru nanti dia bisa menularkan gitu. Tidak perlu menggigit. Iya, makanya kalau ada pertanyaan sebenarnya ini dari mana? Lah memang kita sudah daerah endemis ya di seluruh Indonesia, apalagi di Magetan ini saya tadi sampaikan dari Januari sampai Desember terus ada kasus dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi memang virus ini sudah ada di sekitar kita, mungkin di tubuh kita, di tubuh nyamuk gitu. Jadi begitu populasinya meningkat ya tinggal menunggu waktu saja untuk terjadi penularan. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Siap. Mbak Sofia dan Mbak Lina ya. Nanti obrolan yang lebih mendalam ini. Sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang masih bersama Pak Agus, Mbak Lina dan Mbak Sofia. Ya, Mbak Sofia dari tadi masih diam aja nih. Tadi mikrofon saya terlalu jauh. Oh gitu. Ternyata sudah disediakan sendiri-sendiri. Nanti Mbak Lina pakai ini ya, Mbak Lina ya. Di ini aja nggak apa-apa dipegang. Nah, soalnya nggak ada dudukannya ini. Besok laporan ke Pak Diono ya. Oke, baik, kita lanjut ngobrol tentang masalah demam berdarah yang saat ini memang sekarang lagi marak gitu ya Pak di Kabupaten Magetan sendiri. Nah, tadi kan di awal kita sudah ngobrolin tentang itu tadi nyamuk bisa bertahan telur nyamuk bisa bertahan 6 bulan tanpa air. Tanpa air ya. Jadi hanya nempel di dinding tempat bertelurnya itu. Betul. Terus bisa melakukan fogging, tapi ternyata fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa saja seperti itu. Ibunya nyamuk. Nah, ibunya nyamuk ya, tapi anaknya masih tetap bertahan kayak gitu. Nah, itu gimana sih upaya kita biar jentik-jentik terus telur-telurnya ikut terberantas gitu loh. Ya. Gimana? Monggo, Mbak Sofi mungkin? Yang dari tadi dia aja. Ya. Angin gak dijak. Iyalah ya. Ya, terima kasih Mbak Karin. Gimana sih caranya memberantas? Ini berarti memberantas jentik nyamuk beserta sarangnya. Iya, ke akar-akarnya lebih tepatnya. Sebenarnya sudah dari dulu tuh masyarakat sudah tahu ya 3M, tapi karena adanya pandemi mungkin 3M-nya jadi ganti memakai masker, mencuci tangan ya. Jadi kaum milenial yang sekarang tuh 3M plusnya yang tentang DBD kayaknya kurang paham, malah mungkin nggak tahu gitu karena saking gencarnya COVID selama hampir 2 tahun. Jadi 3M-nya tergantikan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu nggih. Jadi dengan 3M yang pertama menguras tempat-tempat penampungan air secara rutin supaya tidak sampai ada jentiknya. Terus kemudian menutup yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, yang paling favorit itu kan digentong karena lupa ditutup kan gitu. Terus yang ketiga itu
karena sudah disampaikan Pak Agus juga, ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada saat kemarin mendatangi tempat-tempat yang terjadi kasus DBD itu, malah yang paling banyak ada jentiknya itu di luar rumah atau di sekitar rumah. Karena itu yang ketiga itu adalah menyingkirkan tempat-tempat yang berpotensi untuk menampung air. Seperti itu. Yang pertama, menyingkirkanlah dulu. Kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Kalau bisa didaur ulang malah lebih bagus lagi. Karena kan biasanya tempat-tempat yang bisa menampung air itu kan biasanya terbuat dari plastik gitu, nggih. Itu kan bisa dimanfaatkan atau didaur ulang. Paling tidak disingkirkan dulu yang terlentang yang bisa berpotensi menampung air supaya tidak bisa menampung air gitu. Ditengkurapkan atau disingkirkan. Intinya disingkirkan biar tidak bisa menampung air. Iya. Kalau biasanya kalau misalnya mungkin di rumah-rumah di rumahnya Mbak Karin, misalnya di desanya Mbak Karin itu atau di kelurahannya Mbak Karin sudah ada bank sampah, setorkan aja ke bank sampah itu misalnya barang-barang yang sudah tidak terpakai daripada mubazir menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Di bank sampah pun juga penyimpanannya harus aman dan agar dipakai untuk bertelurnya nyamuk kan begitu. Jadi memang harus tuntas gitu. Dengan masalah timbul masalah baru nanti. Kalau plusnya ya itu pakai lotion anti nyamuk atau mungkin pakai kelambu buat yang balita tidur. Biasanya kan memang nyamuknya ini kayak PNS ya. Biasanya itu di jam-jam kerja. Lah, padahal yang biasanya malah tertidur itu di jam-jam kerja kan anak-anak gitu. Jadi plusnya itu tadi bisa menghindari gigitan nyamuk, bisa pakai kelambu, lotion ataupun yang di bak mandi itu bisa dikasih ikan-ikan pemakan jentik itu bisa. Kira-kira seperti itu Mbak Karin. Terima kasih. Nah, pertanyaannya kan fogging itu efektif atau tidak kan begitu? Sambung bagus apalagi sekarang kalau masyarakat itu begitu ada kasus, waduh, langsung telepon ke puskesmas ke sana kemari, Pak harus fogging, minta fogging, minta disemprot gitu ya. Ya, jadi sudah ada Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 374 tahun 2010 tentang pengendalian vektor. Ya, untuk pengendalian vektor itu harus dilakukan secara terpadu. Ya, artinya dia harus dilakukan secara logis, rasional dan efektif. Jadi kalau fogging itu tidak kita nyatakan efektif. Mengapa? Karena dia hanya membunuh nyamuk yang dewasa. Kita tahu katakanlah di satu area itu ada 1000 nyamuk gitu ya. Kemudian kita fogging. Ternyata sebenarnya dia sudah meninggalkan telur 1000 kali berapa tadi? 400. Berarti 400.000 telur nyamuk. Nah, telurnya dan jentik-jentiknya itu tidak mati ketika dilakukan fogging. Nah, dan dalam jangka 2-3 hari setelah dia fogging, di fogging itu dia bisa menjadi nyamuk dewasa yang sudah jadi kepupa atau kepompong ya. Kepompongnya itu sudah keluar lagi. Dan itu terbukti di beberapa tempat ya. Kalau kemarin yang ada datanya itu di wilayah Panean ya, ada 3 RW itu kasusnya mulai dari November sampai Januari itu tidak pernah berhenti, terus saja di situ di RW itu. Jadi ada kasus di fogging, pindah lagi tempatnya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak efektif. Nah, kadang-kadang muncul hoax gitu ya, rumor gitu, fogging kok dilakukan kalau ada kasus atau sudah ada yang meninggal, gimana sih Dinkes gitu. Lagi-lagi kita yang disalahkan. Iya. Ya, padahal di dalam prosedur melakukan fogging fokus, namanya kan fogging fokus. Memang tidak boleh dilakukan fogging ketika belum ada kasus. Karena apa? Untuk melakukan fogging itu harus ada penyelidikan epidemiologi dulu. Jadi misalkan ada laporan nih kasus. Nah, kemudian nanti teman-teman PJ DBD Puskesmas itu turun untuk memastikan benar tidak yang penderita ini tinggal di daerah itu. Kadang-kadang terjadi KTP-nya itu di Madiun misalkan, tempat tinggalnya di Magetan, KTP-nya Madiun. Nah, ketika masuk itu KTP-nya Madiun gitu. Jadi alamatnya ke Madiun.
ternyata tinggalnya di sini. Tinggalnya itu pun ketika dilacak teman-teman di puskesmas, ternyata di situ tinggalnya malam hari saja. Jadi kalau pagi sama sore hari yang kemungkinan itu adalah waktu penularan DBD, yang bersangkutan ini tidak tinggal di daerah itu. Lah itu harus dipastikan dulu mana sebenarnya dia itu tinggal pada waktu jam-jam penularan itu, agar ketika dilakukan fogging itu tidak salah tempat gitu. Ya kadang-kadang tetangga saya ini sakit kan, gitu. Dikiranya nanti takutnya kan keter-keter kenanya pas di Madiunnya. Nah begitu. Iya lah itu makanya itu harus dilakukan penyelidikan epidemiologi dulu ya, apakah di situ ada kasus penularannya yang gejala panas dan sebagainya, kemudian ada enggak di situ jentik-jentiknya, nah gitu. Kalau itu dipastikan ada, biasanya tetap kita lakukan. Kemudian fogging tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi yang melakukan adalah tenaga yang terlatih, itu diamanatkan di Permenkes 374 2010 tadi. Sudah terlatih, kemudian ada sertifikat pelatihannya, kemudian menggunakan insektisida yang sudah dinyatakan aman dan efektif ya. Nah kadang-kadang juga timbul pertanyaan, Pak di situ sudah 3 bulan Pak Agus tadi katakan foggingnya sudah dilakukan tapi kok kasus ada terus. Nah itu tadi pengendalian vektor itu harus dilakukan secara terpadu ya. Kadang-kadang timbul gini tuduhan, jangan-jangan obatnya tidak mandi ya, tidak efektif ya. Bisa jadi karena kita juga belum melakukan penelitian. Ini kami sedang berusaha bekerja sama dengan salah satu kawan yang untuk melakukan identifikasi ya, meneliti apakah sudah ada resistensi insektisida di wilayah Magetan gitu. Itu penting ya, karena dulu sejarahnya yang digunakan adalah malathion dan fenitrotion. Nah itu sudah kebal nyamuknya, sudah tidak mempan. Nah sekarang terlalu rendah. Iya, bukan hanya rendah, tapi sudah resisten nyamuknya. Nah kemudian sekarang yang digunakan adalah bahan yang generasi kedua. Nah kalau ini juga sudah resisten, nanti bagaimana lagi? Nah kan mencari lagi. Kalau ditingkatkan lagi bagaimana dengan kondisi lingkungan? Iya. Soalnya yang digunakan, maksudnya bahaya nggak dibuat. Betul. Ya, yang dipahami masyarakat itu kan fogging itu mungkin hanya menggunakan BBM ya, kayak solar gitu ya. Padahal itu campurannya menggunakan insektisida, bukan hanya solar gitu loh. Kan dihirup juga sama. Betul. Nanti residunya itu berbahaya juga kalau dalam jangka panjang. Karena ini perlu diteliti kan. Kalau dulu DDT ya, kalau digunakan untuk mengatasi malaria itu kan dia menyebabkan kanker, ada indikasi menyebabkan kanker. Nah, jangka panjangnya yang namanya insektisida tetap mesti ada bahayanya, ada efek sampingnya. Ya. Terus lagi ada pertanyaan begini masyarakat, bolehkah masyarakat melakukan fogging sendiri? Dengan adanya Kemenkes ini tadi tidak boleh. Jadi yang melakukan itu adalah petugas kesehatan yang sudah terlatih. Kemudian ada sertifikat pelatihannya yang menggunakan alat yang standar, juga insektisida yang sudah dinyatakan aman oleh Kementerian Pertanian. Begitu. Tapi kalau seumpama ini orangnya pengen melindungi diri sekeluarga, mungkin bisa pakai semprotan yang menggunakan itu, jadi sebenarnya yang paling efektif adalah masing-masing diri kita itu bertanggung jawab terhadap rumah dan keluarga kita dan lingkungan rumah kita. Kalau setiap orang itu sudah mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu, saya yakin DBD ini bisa dikendalikan. Jadi tidak seperti sekarang kita jadi panik. Jadi harus nunggu warga yang sakit. Jadi terus betul, setiap hari kita perhatikan lingkungan di dalam rumah kita ada enggak yang menjadi tempat bertelurnya nyamuk itu di luar rumah kita. Kalau setiap orang sudah melakukan itu, insya Allah DBD terkendali. Jadi mengendalikan DBD dimulai dari saya. Nanti lanjut lagi ngobrolnya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 90,6 FM. Dan Mbak Lina nanti habis ini ngobrolnya ya. Ini tadi giliran Mbak Sofia ya. Oke, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ya. Dan untuk hari ini kita membahas tentang demam berdarah. Nah tadi kita Pak Agus, Mbak Lina dan juga Mbak Sofia ya, kita tadi membahas tentang pencegahan dan upaya-upaya biar nyamuk ini bisa diberantas ke akar-akarnya seperti itu ya. Nah kalau gejala, kan gejala belum dibahas ini tuh. Iya, Buat para ibu-ibu ini pastinya ya. Dan pertolongan pertamanya. Nah itu Dan pertolongan gimana kayak gitu. Nah gimana? Monggo mungkin ada yang menjelaskan. Iya. Mbak Lina, monggo. Ya, terima kasih Mbak Karin. Untuk gejala demam berdarah itu yang paling umum itu kan mendadak panas tinggi ya Mbak ya. Biasanya itu panas lebih dari 38 derajat Celcius. Pokoknya kalau di rumah tidak ada termometer ya pokoknya panas gitu ya, mendadak panas tinggi. Itu disertai gini nggak Mbak? Disertai batuk atau pilek atau enggak. Jadi panas tinggi. Panas tinggi itu 2 sampai 4 hari. Ya, panas tinggi 2 sampai 4 hari. Nah, biasanya itu kalau di hari keempat itu cenderung panasnya itu turun. Ya, panasnya turun itu kadang-kadang kalau orang tua misalkan anaknya sakit ya, panas, diberi obat turun panas, terus hari keempat itu biasanya itu turun panasnya itu dikiranya sudah sembuh. Padahal kalau di sini ini adalah fase kritis. Fase kritis untuk panasnya turun itu malah adalah fase kritis. Jadi kalau sering kita dengar itu kayak pelana kuda itu ya Mbak ya. Jadi panas tinggi, terus kemudian turun, terus kemudian naik lagi suhunya. Nah, waktu di bawah, maksudnya waktu turun itu adalah fase kritis. Itu biasanya kalau kita lakukan cek lab trombositnya itu pada titik yang rendah. Nah, nanti kalau fase penyembuhan itu akan panas lagi. Seperti itu. Jadi yang perlu kita waspadai kalau panas tinggi biasanya itu kalau diberi obat penurun panas itu hanya turun sebentar gitu naik lagi, itu sampai hari ketiga itu harus segera dibawa ke dokter atau ke puskesmas. Jadi biar tidak terlambat ya. Apalagi kalau sekarang itu kan lagi pandemi Covid ya. Jadi mungkin kadang-kadang orang tua itu juga takut membawa anaknya ke puskesmas atau ke dokter. Nanti kalau di Covid kan gitu ya Pak Agus. Jadi panas pokoknya ya diberi obat gitu aja, terus hari keempat kok adem, ini sudah sembuh. Nah, akhirnya setelah di situ pada hari keempat ini sudah dikatakan sembuh oleh orang tuanya, ternyata terlambat. Nanti kalau sudah kadang ada muntah darah, mimisan, itu dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, itu sudah terlambat, jadi sudah tidak bisa ditolong. Kebanyakan seperti itu. Selain panas, itu biasanya juga tampak lemah, lesu, terus kadang-kadang timbul bintik merah, tapi tidak selalu ada muncul bintik merah itu. Terus terasa nyeri ulu hati, muntah-muntah, kadang nafsu makan juga turun gitu nggih, lemas gitu. Terus mimisan, kalau mimisan muntah darah itu biasanya itu sudah terlambat nggih. Terus kalau untuk pertolongan pertama mungkin kalau waktu panas itu kan beri minum air putih sebanyak-banyaknya. Terus kalau misalkan anak balita, bayi ya, biasanya kalau diberi susu gitu nggih, biar minumnya banyak, diberi susu itu sebaiknya itu susu yang berwarna putih. Terus kenapa kok nggak boleh susu coklat? Sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Agus susu coklat, cuma untuk kalau susu coklat itu kalau misalkan muntah itu kan kita tidak tahu ini ada campuran darahnya atau seperti itu. Jadi sebaiknya dikhawatirkan seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memberikan susu yang berwarna putih. Terus minum obat penurun demam, ya. Terus dikompres dengan air dingin. Terus bila tidak sembuh, misalkan dalam waktu 3 hari, segera dibawa ke Fasiankes, bisa ke dokter atau ke puskesmas. Jadi ya itu tadi, jangan sampai terlambat, intinya seperti itu. Ya, jadi memang penekanan kami adalah suhu. Jadi panasnya itu tinggi terus dalam jangka waktu 2-3 hari. Kalau sudah 3 hari kok panas nggak turun-turun, walaupun diberikan obat penurun panas, segeralah dibawa ke puskesmas. Jangan menunggu hari keempat. Itu masyarakat, karena dari pasien-pasien yang meninggal itu rata-rata mereka datang hari ke-5 ke-6. Jadi dikira tadi sudah turun suhunya dia, karena obat penurun panas sudah turun. Nah, ketika sudah turun tapi juga tidak diikuti dengan minum
Jadi ketika panas itu anak-anak harus dipaksa untuk diberi minum. Minumnya apa? Ya apa saja yang dia mau. Yang penting cairan. Untuk Ya, menggantikan cairan untuk itu menggantikan tadi. cairan tubuhnya. Oralit boleh, susu boleh, tapi itu tadi susu jangan diberikan susu yang coklat karena kalau nanti misal dibawa ke puskesmas kemudian muntah, kok warnanya kok gelap gitu. Nanti dikira oleh dokter muntah darah sudah kan begitu. Jadi diberikan minum yang banyak gitu ya. Kadang-kadang memang anak-anak itu susah untuk makan minum itu, tapi harus dipaksa. Nah, kalau memang sudah tidak bisa mengatasi ya segera 3 hari itu dibawa ke puskesmas agar mendapatkan penanganan. Karena di puskesmas juga sudah tersedia namanya rapid test. Rapid test NS1 itu bisa untuk mendeteksi secara cepat apakah ini DBD atau tidak. Kemudian juga untuk labnya juga di puskesmas sudah ada lah untuk mendeteksi awal DBD. Iya, trombosit itu biasanya Ya. ya, bagus. Ya, terus jangan sampai juga terjadi pada itu gejala yang mimisen kemudian peteki muntah darah itu jangan sampai, karena kalau itu sudah jadi tingkatannya itu kalau DBD itu ada 3. DD demam denggi itu jika trombositnya itu masih di atas di bawah 150.000 ya. Kemudian kalau di bawah 100.000 itu jatuh ke DHF. Tapi juga harus dilihat nanti trombosit sama hemoglobin ya dan hematokritnya ya. Itu kriterianya dokter yang tahu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat begini, memang klinisi itu tidak mau kecolongan. Jadi begitu melihat prognosisnya pasien ini nanti kok memburuk gitu ya, mereka lebih cenderung bermain aman untuk menyampaikan, oh ini memang gejala DB, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang masyarakat sudah panik begitu. Ya, artinya sebenarnya kita sudah ada media untuk komunikasi antar fasilitas pelayanan kesehatan di Magetan, namanya tanggap DBD. Jadi semua pasien-pasien dari puskesmas, dari rumah sakit itu laporannya di situ, kita analisis ini DD atau DBD. Kemudian ketika itu pejabat PJ desanya ya, PJ puskesmasnya, penanggung jawab DBD di puskesmas itu tahu ada informasi itu, langsung mereka turun untuk melakukan penyelidikan epidemiologi benar atau tidak, ada kasus yang serupa atau tidak, kemudian ada jentiknya atau tidak. Nah, kalau memang ditemukan itu semua memenuhi unsur-unsur bahwa ini ada penularan dan sebagainya, mereka akan lapor, kemudian kita lakukan fogging, dan fogging ini gratis ya, dari untuk insektisidanya, BBM-nya, kemudian transport petugasnya itu sudah kita sediakan dari APBD gitu ya. Jadi untuk fogging itu gratis ya Pak ya, tidak dipungut biaya berapapun dari masyarakat nih. Ya, nanti itu. Kalau di sana ada yang mungut biaya perlu dipertanyakan. Itu yang kita ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi sementara ini sudah kita tangani disebabkan, tetapi nah ini ada tetapinya, anggaran kita untuk fogging ini juga terbatas karena ada COVID, ada ini kan pandemi itu kan dilakukan refocusing. Jadi mentang-mentang gratis nanti semuanya minta di fogging. Nah, ini yang tidak rasional lagi. Semua desa minta di fogging. Betul. Jadi tetap fogging fokus karena kita juga harus mengutamakan yang memang benar-benar kasus ya. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan fogging agar pada saat puncak. Jadi perkiraan kalau berdasarkan profil tahun yang lalu itu justru bukan di Januari puncak penularannya. Kalau di tahun lalu 2021 itu bahkan mulai dari Februari sampai Mei itu grafiknya terus naik. Nah, makanya kami berkepentingan di dalam siaran seperti ini menghimbau masyarakat, yuk kita antisipasi jangan sampai grafik itu terus naik. Tapi kalau bisa turun dan harus turun, kalau bisa harus kita harus turun gitu ya. Karena kalau sampai itu naik, nggak tahu nanti gimana ini insektisidanya, larvasidanya, iya begitu. Belum juga penyakit-penyakit yang lain. Karena pandemi juga belum berakhir. Betul. Oke. Dan ini karena waktunya udah terbatas. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya, Mbak. 1 jam ini ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat yang ada di Magetan, monggo. Ini satu-satu ya pesannya. Silakan Mbak Sofi. Mbak Sofia dulu, monggo. Pesan buat masyarakat, karena memang ini juga musim penghujan, tetap waspada. Karena masa pandemi tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian
seperti yang sudah dijelaskan tadi nggih, yang paling penting adalah pemberantasan sarang nyamuk. Jadi apa nggih istilahnya, timbulkan rasa tanggung jawab di setiap diri kita bahwa khususnya untuk penanganan DBD ini itu adalah tanggung jawab setiap orang. Jadi ketika kita pengen kita sendiri atau keluarga kita terhindar dari penyakit DBD, makanya ya pencegahan DBD itu dimulai dari saya kan, seperti itu dengan 3M plus tadi ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, monggo Mbak Lina. Ya, kalau dari saya yang perlu diingat tetap 3M plus ya Mbak ya. Jadi jangan sampai keliru sama 3M yang lain. Nah, kalau untuk betul. DBD tetap 3M plus, yaitu menguras, terus kemudian menutup rapat tempat-tempat penampungan air dan menyingkirkan barang-barang yang bisa menjadi tempat penampungan air dan perkembangbiakan nyamuk tadi. Terus plusnya menghindari diri dari gigitan nyamuk. Oke. Ya, kalau saya agar tidak ada yang meninggal lagi, ya, jangan sampai terlambat untuk membawa yang sakit dengan gejala panas tinggi lebih dari 38 derajat Celcius meskipun sudah diberikan obat penurun panas. Kok belum turun juga, hari ketiga jangan sampai terlambat untuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu dokter atau puskesmas gitu ya, sehingga tidak ada lagi yang meninggal karena DBD. Jadi sekali lagi semuanya memberantas DBD dimulai dari saya. Iya, baik, terima kasih. Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng Pak Agus, Mbak Lina dan Mbak Sofia ya. Semoga obrolan tadi bermanfaat untuk sahabat Ras yang ada di rumah ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Amin, insyaallah. Oke, sahabat Rasi, itu tadi kita sudah ngobrol bareng dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan tentang demam berdarah ya. Itu tadi diingat-ingat apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua terhindar dari wabah demam berdarah ini ya. Baik, dan Karin tuntaskan kebersamaan kita akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Karin pamit, selamat siang.